Selamat malam. Ini adalah episode pilot. Sebenarnya cuma mau ngetes suara doang malam hari ini. Ketemu lagi. Ada saya Rahmat. Ada saya Ayu. Yeay, kita adalah sepasang suami istri yang kurang kerjaan sebenarnya. Malam-malam bukannya bobo, malah rebahan. Loh, rebahan itu pembukaan sebelum tidur. Oh iya betul. Iya. Betul. Ala rebahan sebelum tidur. Jadi ini adalah ini rebahan kamu ngomong kenceng banget digedor tetangga. Oh iya betul. Jadi ini adalah project iseng-iseng aja, karena biasanya kita kalau sebelum tidur emang suka bahas gibah. Ngomongin orang ya. Ngomongin orang. Emang suka gibah, nggak bahas gibah, tapi gibahnya tuh ada isinya. Oh iya betul. Konten gibah. Jadi konten gibahnya tuh dipikirin. Oh betul. Ya. Karena ini adalah rebahan, cerita dan obrolan seputar pengasuhan. Keren nggak? Ini tuh ingat zaman dulu siaran gak sih, singkatan-singkatan acara yang iya tuh tau kan, betul, yang apalah gitu terus disingkat, tapi nggak apa-apa lah, emang kita anak dulu ya, biar catchy sedikit. Jadi itu tadi seperti kita jelasin, kita sering bukan gibah sih sebenarnya ya seringkali misalnya gue diundang di acaranya Ayasi. Pesertanya ibu-ibu dan bapak-bapak ya, sering cerita, sering ada kasus. Nah kadang kalau ada beberapa yang tertarik, diobrolin nih sama istri gue, yang ini ada yang begini begitu dan sebagainya. Nah kadang suka, oh iya juga ya gitu, kenapa kemarin gue gak jawab gitu ya gitu. Nah biasanya gue jawab pada kasus berikutnya gitu. Iya, atau gini, kalau aku tuh sering dapet cerita kalau bikin sesi bicara rangkul kan, sama teman-teman. Banyak banget yang suka, iya kalau aku tuh gini terus harus apa ya gitu. Nah emang gak tau kenapa kita emang kurang kerjaan. Jadi tuh kalau bisa denger cerita gitu, terus kita bahas lagi gitu ya. Kita tuh sok ahli membahas bagaimana apabila hal ini terjadi di keluarga kita. Nah itu sebenarnya bukan untuk ngajarin, tapi sebenarnya lebih pada apa yang bisa kita ambil pembelajaran perspektif gitu. Perspektifnya dari kita tuh gimana gitu ya. Karena kadang gini sebenarnya, aku tuh tipe yang antisipatif kan, nggak harus ngalamin langsung sih ya. Kalau misalnya mau belajar dari yang dialami orang tuh kita bisa jadi bahan belajar gitu loh. Kan lo nggak perlu jatuh ke comberan, jurang serem amat, ke comberan yang sama. Kalau orang lo jangan lewat situ, ntar jatuh tuh di comberan. Jadi ya antisipatif. Itu, dan kita pengen berbagi soal itu gitu ya. Apa yang sering kita obrolin di malam hari sambil rebahan, selimutan, kedinginan gitu ya. Udah gak usah terlalu detail. Enggak ya. Nah itu mau kita bagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau dengerin, mau enggak juga gak apa-apa sih sebenarnya. Kita juga iseng sih ya. Didengerin syukur, gak didengerin ya udahlah. Kamu kan lulusan psikologi ya. Jadi udah tahu teori-teori, masih ingat gak sih? Masih ya? Sebenarnya sih sekarang tuh kan gini, teori itu kan selalu berkembang seiring waktu, riset tuh selalu ada yang update. Jadi kalau misalnya nggak selalu relevan sama apa yang aku udah pelajarin dulu sih, tapi lumayan sudah membuka tapi kan perspektif. Ya maksudnya dasar harusnya nggak berubah dong. Beberapa nggak berubah, kayak misalnya kayak tahap perkembangan gitu ya. Ini kan kita ngomongin pengasuhan nih, tahap perkembangan setiap usia itu apa aja. So far sih nggak banyak perubahan. Yang berubah tuh kayak simulasinya harus apa, terus kita harus kasih solusinya gimana itu sama sih. Sama kondisi ya. Dulu nggak ada gadget misalnya kan, sekarang ada gadget. Sekarang teknologi tuh masuk di urusan pengasuhan. Nih sama nih, ini ya. Apa tuh? Ini adalah cerita yang beberapa waktu lalu dan beberapa sampai saat ini sih karena pandemik ini adalah hal yang krusial banget. Aku bisa menyebutnya adalah masalah nasional baru. Iya. Soal teknologi ini ya. Apalagi PJJ ya, ada PJJ ya. Pembelajaran jarak jauh. Ternyata ada masalah. Ini menimbulkan. Tapi jangan kita bahas sekarang. Oh jangan ya. Jangan. Kasih ininya doang ya. Kisi-kisi. Kisi-kisi. Ini aja perkenalan dulu, kita mau tes suara. Karena aku dulu juga begitu tuh.
kan waktu dulu gabung di di PKBI. Nah di PKBI pernah belajar soal menjadi konselor. Jadi terbiasa sebenarnya untuk menggali masalah kalau ada penanya gitu. Jadi biasa juga untuk memberikan alternatif solusi. Kan kita nggak boleh dikasih solusi katanya ya. Iya, nggak boleh ngasih tahu A, tapi harus kasih option. Kalau begini jadinya A, kalau begini jadinya B. Nah lo mau pilih mana gitu. Tapi ngomong-ngomong kita pertama kali ketemu tuh kamu di situ ya. Emang iya? Iya. Oh iya betul. Ya, betul. Emang nggak ada chemistry waktu itu, alhamdulillahnya. Kurang ajar gitu. Ya udah, itu perkenalan dari kita. Jadi kalau mau tahu lebih banyak bisa cek Instagram kita masing-masing. Nggak suka update sih, ya. Jarang-jarang kan. Tapi kalau mau tahu, nih Ayu sama Rahmat nih siapa sih? Gitu. Berani-beraninya gitu terus, ya. Emang anaknya udah berapa sih sampai ngebahas soal beginian gitu ya? Silakan dicek. Ada di Hidayat Rahmat sama atau di Ada Mayanti. Pakai belakangnya. Ada Mayanti, anak lama. Jadi tungguin aja. Kalau kita nggak males, bakal rilis setiap Kamis malam. Kalau nggak males. Ya PR banget ya tiap Kamis malam gitu kayak. Betul. Emang bener-bener nggak ada kerjaan nih. Betul. Oke. Karena kita percaya sambil rebahan semua masalah bisa dibicarakan. Alah, cakep.